Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kami membuat video presentasi yang berjudul Risk Assessment. Di sini kami beranggotakan saya sendiri, yaitu Febriara Mariani, Ilham Kurniawan, Kartika Dewi Puspitasari, Dan saya sendiri, Novilandari. Penjelasan pertama akan dijelaskan oleh Kartika Dewi Puspitasari. Risk assessment atau dapat diartikan ke dalam bahasa Indonesia sebagai penilaian risiko merupakan suatu aktivitas yang dilaksanakan untuk memperkirakan suatu risiko dari situasi yang bisa didefinisikan dengan jelas ataupun potensi dari suatu ancaman atau bahaya baik secara kuantitatif atau kualitatif. Dalam menilai suatu risiko terdapat standar yang bisa dipakai sebagai acuan. Salah satunya ialah standar AS atau NZS yang membuat peringkat risiko yang terdiri dari yang pertama ada extreme risk, sangat berisiko segera secepatnya dibutuhkan tindakan. Yang kedua ada high risk, yaitu risiko yang besar dibutuhkan perhatian dari manajer puncak. Yang ketiga ada moderate risk, yaitu risiko sedang, dibutuhkan sebuah tindakan agar risiko berkurang. Yang keempat ada low risk, yaitu risiko rendah masih ditoleransi. Menurut AS atau NZS 4360, manajemen risiko adalah the culture, process, and structures that are directed toward the effective management of potential opportunities and adverse effects. Panduan untuk manajemen risiko terdapat dalam ISO yang terdiri dari 5 aktivitas kunci. Yang pertama ada komunikasi dan konsultasi, yang kedua menentukan konteks, 3 penilaian risiko, 4 pengendalian risiko, dan 5 monitor dan review. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Novi Wulandari. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang tahapan risk assessment. Dalam tahapan risk assessment terdiri dari 3 kegiatan, yaitu yang pertama, menentukan ruang lingkup dan metodologi penilaian, yaitu mengidentifikasi sistem yang sedang dipertimbangkan, bagian sistem yang akan dianalisis, dan metodologi analisis yang akan digunakan. Yang kedua, mengumpulkan data dan menganalisis data, ialah pemeriksaan mencakup pengumpulan data tentang daerah yang terancam, serta menganalisis informasi agar berguna. Yang ketiga, menafsirkan hasil analisis risiko, yaitu penilaian risiko harus dilakukan secara sistematis, iteratif, dan kolaboratif dengan memanfaatkan pengetahuan dan pandangan para pemangku kepentingan. Di sini ada proses penilaian risiko terdiri dari 3 unsur, yaitu yang pertama, identifikasi risiko, ialah identifikasi risiko dilakukan untuk mengenali kejadian-kejadian dalam pelaksanaan tindakan dan kegiatan yang mungkin dapat menghambat pencapaian tujuan atau sasaran. Yang kedua, analisis risiko, yaitu merupakan suatu proses yang sistematis untuk menentukan seberapa sering suatu peristiwa dan dampak risiko mungkin terjadi dan seberapa besar konsekuensi yang ditimbulkan dari peristiwa tersebut. Yang ketiga, evaluasi risiko. Evaluasi risiko merupakan proses pembandingan antara level risiko yang ditemukan selama proses analisis dengan kriteria risiko yang ditetapkan sebelumnya. Dan materi selanjutnya yaitu dijelaskan oleh Ilham Kurniawan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metode risk assessment. Nah, dalam manajemen risiko terdapat metode penilaian risiko yang digunakan untuk mendefinisikan sejauh mana risiko yang ada dapat mempengaruhi keberlanjutan bisnis organisasi. Rumus untuk mencari tingkat risiko yaitu dampak tambah kemungkinan dibagi 2. Nah, metode penilaian risiko dilakukan dengan melakukan pengelompokan risiko ke dalam beberapa tingkatan atau kategori. Tingkatan risiko ini didapat dari penjumlahan nilai dampak dan kemungkinan dibagi dengan 2. Kemungkinan atau K dari serangan ditentukan dari kombinasi beberapa faktor seperti motivasi penyerang, kesempatan dan sumber daya, kebijakan dan prosedur keamanan informasi, dan konsistensi dari implementasi yang ada, jaringan atau arsitektur sistem, dan detail konfigurasi. Nilai tertinggi dari kemungkinan yaitu 5 dan nilai terendah yaitu 1.
Sedangkan dampak itu ditentukan berdasarkan risiko terhadap organisasi baik secara langsung maupun tidak langsung. Nilai tertinggi dari dampak itu 5 dan nilai terendah dari dampak itu 1. Tingkatannya yaitu terdiri dari yang pertama ada low atau very low, yaitu nilainya 1 sampai dengan 2. Risikonya itu relatif kecil atau dapat diterima. Yang kedua ada medium, nilainya 2,5 sampai dengan 3. Contohnya sanksi administratif seperti denda, kehilangan peluang bisnis, kerugian finansial yang ditoleransi. Yang ketiga itu high atau very high, nilainya 3,5 sampai dengan 5. Contohnya berisiko terhadap keamanan manusia dan lingkungan. Sanksi hukum atau administratif yang berat, misalnya penarikan lisensi dan lain sebagainya. Merusak reputasi organisasi, bencana yang berdampak pada fasilitas data center. Selain penilaian risiko, terdapat juga metode penilaian tingkat kesulitan rekomendasi. Tingkat kesulitan rekomendasi adalah penentuan kesulitan rekomendasi berdasarkan implementasi yang dilakukan. Tingkat kesulitan ini berbeda-beda di tiap risikonya. Tingkat kesulitan ini ditentukan dengan kondisi organisasi, infrastruktur, serta pegawai yang terlibat dalam organisasi. Rekomendasi yang diajukan dalam rangka mitigasi risiko teridentifikasi memiliki tingkat kesulitan yang berbeda-beda. Oleh karena itu terbagi beberapa tingkatan. Yang pertama, low atau rendah. Low atau rendah ini kebijakan dan fasilitas teknologi yang sudah ada, lalu bisa diselesaikan dengan cepat tanpa mengganggu sistem. Mungkin perlu diadakan sosialisasi terlebih dahulu untuk perbaikan dapat diselesaikan secepatnya. Lalu yang kedua ada medium. Nah, medium ini fasilitas teknologinya udah ada, lalu bisa dilakukan setelah diadakan testing, validasi, dan sosialisasi. Lalu kebijakan dan prosedur tetap perlu dibuat atau ditingkatkan. Yang ketiga ini ada high. High ini fasilitas teknologinya nggak ada, memerlukan hardware atau perangkat keras atau perangkat lunak tambahan. Nah, mungkin perlu merubah sistem atau arsitektur jaringan dan membuat atau memperbaiki kebijakan atau prosedur. Perbaikan ini bisa dilakukan kurang lebih selama 6 bulan. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Febria Rahmayani. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai studi kasus risk assessment. Untuk melengkapi pemahaman teman-teman mengenai risk assessment, berikut kami akan memberikan contoh mengenai PT Konstruksi Indonesia, di mana PT Konstruksi Indonesia merupakan perusahaan konstruksi yang mengerjakan berbagai proyek seperti irigasi, bendungan, terowongan, jalan, jembatan, bandara, bangunan, pembangkit listrik, dan lain sebagainya. Sesuai dengan misi perusahaan, dan untuk mengantisipasi pasar bebas di era globalisasi, di mana persaingan akan menjadi lebih kompetitif, perusahaan harus mengembangkan rencana intensif untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan teknologi bagi staf di setiap level, dengan memperhatikan kebutuhan perusahaan dan permintaan pasar. Berikut adalah hasil risk assessment yang dilakukan oleh PT Konstruksi Indonesia. Berikut ini adalah hasil risk assessment yang dilakukan pada PT Konstruksi Indonesia. Dapat dilihat, di dalam tabel ada deskripsi resiko yang ditemukan di PT Konstruksi Indonesia. Yang pertama yaitu, belum terdapat mekanisme pengajuan, pencatatan, dan pemberian izin ke server room. Yang kedua, belum ada sistem pendeteksi asap. Yang ketiga, belum ada sensor kelembapan. Yang keempat, belum ada sistem pemadaman khusus. Dan yang kelima, kasus belum berlabel dan belum terdokumentasi. Dari deskripsi risiko pada data center, maka penilaian risiko yang dihasilkan untuk risk assessment pada PT Konstruksi Indonesia berdampak positif dan negatif. Dampak positifnya ialah, yang pertama, adanya mekanisme pengajuan, pencatatan, dan pemberian izin ke server room akan menyulitkan orang-orang yang tidak berhak untuk masuk. Yang kedua, deteksi asap akan dilakukan sejak dini sehingga meminimalir kebakaran. Yang ketiga, kelembapan menjadi terkontrol. Yang keempat, ketika terjadi kebakaran, maka sistem pemadaman akan segera bertindak. Yang kelima,
Kabel berlabel dan terdokumentasi akan memudahkan teknisi ketika terjadi insiden maupun maintenance. Dampak negatifnya yaitu yang pertama, tidak tercatatnya siapa saja yang keluar masuk dan apa yang dilakukan, serta sulit untuk mencari orang yang bertanggung jawab ketika terjadi insiden. Yang kedua, belum ada sistem pendeteksi asap, menyebabkan sulitnya deteksi diri terhadap asap atau kebakaran. Yang ketiga, kelembapan yang tidak terkontrol dapat memicu konsleting dan timbulnya karat pada peralatan komputasi. Yang keempat, belum ada sistem pemadaman khusus menyebabkan lambatnya pemadaman api. Yang kelima, kabel yang belum berlabel dan belum terdokumentasi akan menyulitkan teknisi ketika terjadi insiden. Dari penilaian resiko ini, maka skor resiko yaitu 4 dan tingkat resiko merupakan high, yaitu menengah. Rekomendasi yang didapat setelah melakukan risk assessment pada PT Konstruksi Indonesia yaitu yang pertama, penggunaan mekanisme pengajuan, pencatatan, dan pemberian izin ke server room. Yang kedua, penggunaan sistem pendeteksi asap. Yang ketiga, penggunaan sensor kelembapan. Yang keempat, penggunaan sistem pemadaman khusus. Dan yang kelima, kabel berlabel dan terdokumentasi. Untuk lebih jelas mengenai studi kasus, teman-teman dapat melihat dan membaca langsung dari Word dan PPT yang telah kami kirimkan. Demikianlah video pembahasan kami tentang risk assessment. Semoga teman-teman memahaminya. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Jika ada yang bertanya, silakan tinggal komentar Anda di Classroom. Wassalamualaikum warahmatullahi